posisinya aku tengkurap masih pakai helm half face saat itu di atas trotoar yang pecah muka. Yang pecah tuh muka atau trotoar? Mukaku pecah karena terbentur di trotoar yang pecah. Jadi muka itu hancur sebelah. Terus sampai ini tengkorak bawah mata. Ini hasil tampan? rekonstruksi. Masih tampan Ki? Alhamdulillah, alhamdulillah. Maksudnya masih bisa terselamatkan lah gitu maksudnya. Jadi ini bukan tulang sekarang sebelah kiri sini ya, mungkin kalau udah tidak simetris lagi gitu. Jadi ya kalau orang yang baru kenal sebelum aku cerita juga mungkin ya cuek-cuek aja, tapi setelah cerita oh iya ya rada beda ya kali, jadi kayak gitu. Pas saya foto 3 kali jepret tapi pakai flash, jepret. Nah di foto kejepretan ketiga kali itu muka si kru aku itu nggak ada ini, kayak blur. apa aja tuh? Nah kejadiannya aku banyak banget nangkep penampakan on cam. Iya apa aja? Ada yang jadi bukan apa ya, bukan cuma sekelibat bayangan, bukan apa itu, tapi hampir berwujud ya. Pocong, Pocinta baby, iya. Sugus. Maaf sebut brand. Terus ya itu ya kayak terus Sugus ya. Terus ada kunti. Terus ada beberapa kejadian lah, kayak misalkan ini ada kru nih foto nih sama talent. Bang tolong fotoin dong. Ya udah foto, tapi di setup di awal. Pas saya foto 3 kali jepret tapi pakai flash. Jepret. Nah di foto kejepretan ketiga kali itu muka si kru aku itu nggak ada ini, kayak blur, tapi cuman mukanya dia tok, yang lain nggak. Jadi jepretan pertama normal, jepretan kedua normal, jepretan ketiga muka dia blur, muka si talentnya aja. Jadi kalau di visual aku tuh pas lagi aku foto posisinya ada yang ngalangin mukanya. Karena flashing jadi gitu kan. Blur. Niat dikeluarin nggak fotonya? Someday setelah film itu nanti launching. Pasti nanti. BTS-nya? Ya BTS-nya pasti akan ada nanti. Ya buat keseruannya lah, setelah mungkin menjelang tayang kita ada media visit dan lain-lain, nanti mungkin itu akan dikeluarin. Terus banyak kejadian karena kan itu kita tuh nyewa tuh kayak satu rumah villa yang sudah puluhan tahun tuh emang nggak pernah ditempatin ya. Ada kolam renangnya yang sudah berlumut, jadi 4 muka itu pinggirannya hutan semua, jadi rumahnya di tengah hutan. Kok bisa dapet yang gitu? Bisa kan, itulah jagoannya kru film. Itu yang survei, boleh nanya nggak itu yang pertama kali survei siapa ya? Kok males gitu kalau kebagian gitu? Iya, jadi ada kalau sebelum kita prepare kan nanti ada tim unit lokasi yang untuk setelah dari skrip keluar, apa segala macam keluar, ketika kita mau reki lokasi itu, nah si unit lokasi itu udah harus ngefix dulu yang kita butuhin. Kita butuh setup rumah yang begini, dia yang nyari. Yang ya tidak harus sama tapi ya seperti itulah gitu. Akhirnya dapet tim kesana reki untuk fix nanti di scene sekian kita pakai di sudut ini harus di setup seperti ini begini. Reiki tenaga dalam itu Reiki apa? Enggak, Reiki untuk desain shot. I see. Untuk desain shotnya aja. Nah, jadi di sana terus itu kosong kan, tidak ada listrik ya. Jadi kita tuh cuma mengandalkan daya dari genset. Nah, ketika set yang mau dipakai itu kehalangan mobil genset, otomatis mobil genset kan harus move. Harus move kan. Itu kan jadinya mati semua. Kalau mobil mau jalan kan berarti dicabut dulu. Mati, dan itu lagi di ruang tuh kita lagi di ruang tunggu ada satu kamar. Tuh aku tuh ada sama kru tuh berempat di satu kamar, tiba-tiba mati. Wah, kenapa kok nggak ada suara? Udah ada yang teriak, ada apa? Oh, genset pindahin posisi. Ketika lagi mati itu tuh
kok kamar mandi kita tuh emang dipakai buat kencing, itu yang airnya yang nyala. Yang bisa di satu ruangan itu air kerannya cuma di situ yang bisa nyala. Jadi kita duduk semua di kasur, ini pintu kamar mandi, jadi masuk gini kan. Nah, itu ya bilang, emang ada orang ya di kamar mandi? Terus semua udah lihat toilet, emang ada orang? Kenapa kok ada suara air keran nyala ke ember, terus sama flash gitu kan? Oh iya, emang ada orang? Ya nggak tahu. Udah aja diem. Begitu lampu nyala, pintu kamar mandinya kebuka dan nggak ada siapa-siapa. Itu kabur semuanya, cabut. Wah, apaan sih? Ini gue ditegur begini gitu. Wah, udah salut tuh itu. Jadi, wah benar-benar. Dan untuk si situasi itu mencekam, karena kan kayak si kru tuh ada yang nginep di sana, itu banyak banget mereka tuh diganggu di sana. Cuman satu sisi kita yang numpang ke sana, mungkin mereka yang merasa terganggu dan akhirnya menunjukkan kalau keberadaan mereka lah. Gua ada di sini, please jangan aneh-aneh gitu kan. Tapi ya nggak tahu. Tapi overall itu seru sih, syuting horor itu seru banget. Pasti, cuman harus yang kuat mental ya. Iya. Tadi kita kan ceritanya horor gitu, maksudnya yang menyeramkan lah. Jump scare gitu, kayak gitu. Tiba-tiba nge-flash gak ada orang gitu kan. Ada nggak sih yang lucu? Maksudnya kok kayak gini sih makhluk sono? Sebenarnya tuh kalau kita bicara secara logika teh, mereka tuh lucu. Ngapain nge-flash emang Iya nggak? Emang pipis? Bener gak sih? Ngapain? Lu tuh mau ngapain? Nge-flash tuh mau ngapain? Biar apa? Emang abis buang air? Kan nggak juga gitu. Nah terus kayak misalnya nih, dia adegan tuh dia bisa on cam gitu kan, ngapain mau eksis, pengen terkenal, pengen hai aku masuk TV. Kalau dipikir-pikir gitu kan, cuman kebanyakan kan musik-musiknya selalu yang yang gimana lah gitu, yang horor banget. Nah makanya di sini tuh nanti dikemas, pokoknya semua harus nonton tuh di sini tuh, karena emang benar-benar ya udah bisa dapetin lah. Orang yang takut tuh jadi bisa ya tetap percaya itu ada, gaib itu ada, tapi menyenangkan aja. Saat nonton tuh menyenangkan. Kok jadi nunggu banget filmnya apa? Kepo dari tadi sebenarnya judulnya apa, tapi nanti ya jangan bilang kita ya. Jangan spoiler dulu ya. Jangan spoiler. Ya. Pokoknya itu jamin seru banget. Tapi apa dong ceritanya yang lucu lagi dong? Tadi kan cuma dari pikiran kitanya, dia ngapain sih nge-flash? Ya. Tapi ada nggak yang benar-benar lucu? Kayak apa ya? Pernah tuh aku jadi lagi di rumah deh. Di rumah lagi sama temen. Nah lagi sama temen berdua. Temen tuh emang rada sensitif lah dia sama si horor ini ya. Sombral nggak? Sombral banget. Cuman emang dia berani. Aku akuin dia berani. Sombral gitu. Plus berani itu yang hebat. Nggak apa-apa. Maksudnya ya udah. Lu kasarnya gini. Lu mau sombong tapi berada nggak apa-apa gitu ya. Ya bebasin aja lah. Orang kaya mau sombong bebas gitu. Bebas, nah ini sama. Lu mau sombral terserah karena lu berani gitu. Karena ya, kenapa aku bilang berani? Dia pernah ekspedisi datang sendiri ke pembakaran mayat deh. Sendirian. Cuman buat nge-vlog. Tapi masuk ke pembakaran mayat yang masih aktif sendirian. +6 gua gini deh. Nah, itu dia tuh ya buat negara berflower ini. Emang begitu. Nah, terus dia lagi di rumah. Aku duduk di area teras, dia duduk. Ya maksudnya dia menghadap ke taman, aku dari taman ngadep ke dia. Nah cuman posisi yang aku duduk tuh ya langit gitu, dia plafon. Nah dia plafon. Terus nggak lama kemudian lagi ngobrol tuh dia selalu pandangan dia tuh ke kanan gitu, ke kanan terus. Aku nanya, kenapa bro? Enggak, ini kayaknya yang di sebelah lu tuh kayak nggak suka gitu, kayak mau nantangin gua atau nggak tahu apa gitu katanya. Coba kenapa? Ya nggak tahu gua. Emang yang lo lihat apa? Ya kayak ada yang ngelayang tapi tuh apa rice cooker gitu tuh kayak ya yang di visual dia tuh kayak di situ kan banyak barang-barang teh. Ya maksudnya kenapa sih kepikirannya rice cooker? Coba kenapa? Enggak, menurut dia yang dia lihat. Iya maksudnya otaknya kenapa ke situ, kita malah jadi bodor gitu, malah jadi. Ya itulah aku bilang kenapa kok dia ngajak bercanda apa mau nantangin, karena di situ banyak barang-barang emang kan di satu pavilion gitu kan.
cuman emang kosong jadiin gudang. Nah jadi kok yang keangkat tuh yang itu gitu. Maksudnya udahlah lu ngapain sih dipikirin gitu. Maksudnya, udah aku tuh masih yang ya udah ngerasa udah tahu juga, cuman ya udah nggak usah lu bahas gitu maksudnya. Cuman dia yang jadi risihnya. Nggak lama lagi ngomong deh, dari plafon gini lah, plafon normal tidak ada talang atau apa, itu netes darah deh, satu tetes ke kakinya dia. Des. Nah, tes dari itu tahu apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan dia adalah dia berdiri rumah lu isinya, dan itu sekabur-kaburnya. Udah bro, gue balik bro. Itu yang aku kenal satu-satunya teman aku yang paling berani sama mistis. Dan itu ya bodornya justru ke dianya. Ya setannya bodor, tadi ngapain lu ngangkatin, nunjukin eksistensi dengan barang cooker atau apa gitu. Atau enggak ngapain tangan aja. Cuman endingnya tuh nggak iya banget, karena mesti darah gitu. Emang orang PMI itu dia juga, kenapa mimisan kali ya? Kalau logikanya mungkin mimisan gitu, atau mungkin itu ingusnya. Ini sombra bukan? Merah. Ini sombra bukan? Enggak sih, kita cuman julid, membawa suasana aja gitu. Ya yang mimisan kemarin sorry ya. Enggak, bukan sombra. Orang PMI, orang PMI. Iya, mungkin dia mau lagi tes darah. Iya. Ini logikanya. Itu si temenku yang paling berani itu udah kabur teh dari rumah dan nggak pernah lagi mau ke rumah. Nggak pernah lagi sompral. Nggak, sompralnya masih. Oh, sompralnya masih. Nggak tahu bang. Nggak mau di rumahku. Jadi setiap ketemu gua nggak pernah lagi mau. Gua ke rumah Randy itu nggak pernah gua mau masuk ke dalam, ya udah. Gua di luar aja udah direcokin habis-habisan diri kayak gitu. Dulu rumah daerah mana? Di Sekajadi. Banyak yang. Gitu. Ya banyak, karena emang bangunan tua terus. Sekitar tuh emang banyak lah, kayak tetangga juga ngomong, wah itu yang kocaknya ada tetangga tuh, itu depan rumah yang lama ya ada. Tuh ada dia tuh anak motor badan gede banget dan emang dari Amerika gitu, tatoan. Pas aku pulang kerja dia manggil, bro sini bro, kenapa om? Sini ngerokok dulu lah depan, ngobrol gitu. Gue bingung deh ya sama nih daerah rumah kita nih, banyak banget yang lahan kosong, ada yang mau dijadiin hotel nggak jadi terbengkalai, itu banyak banget. Setannya ngumpul semua di rumah gua, kesel nggak lu gitu? Iya gitu, setan, tapi kok dalam ini orang mau cerita setan, tapi kok kayak ke orangnya gitu. Setan nih ngumpul semua di rumah gua bro, masa gua mau tidur, mau di kaki gua ada yang lari-lari anak kecil. Oh, yang lo lakuin itu, iya maksud gue kenapa dia tuh gak punya teman mau main, atau kenapa harus ke kamar gue main-main lari-lari di kamar gue gitu. Oh sebrutal itu kan? Iya nih, makanya nih gue pengen tahu nih yang punya tanah sebelah nih mau dijadiin apa sih, ditantangin begitu sama dia. Ya lu pikir aja, masa ngapain dia masuk rumah gue main-main. Suka nih yang ini nih sama setan aja julid gitu, bagus banget gitu, malah jadi lucu kan kita ya, kocak gitu. Iya, karena sebenarnya kan kalau kita ketemu gaib itu kan ada di mindset dan suggest ya. Yeah. Kalau kitanya ngerasa takut atau kita mendengarkan orang yang bilang lu hati-hati ya di sini. Nah, dengan kita nggak tahu tuh sebenarnya kita akan cuek aja. Yeah. Tapi begitu kita tahu, kita udah mendengarkan, pas ketika bertemu momen itu di situasi itu, pas langsung, oh, apa nih? Kok kayak ada yang ngikutin ya. Nah, jadi seperti itu sebenarnya. Berarti Kang Randy termasuk orang yang setuju dong dengan pemikiran seperti ini. Kalau misalnya kitanya berpikir negatif, memang kita baik energi ataupun auranya kita kan menarik yang negatif juga. Betul. Mendekat. Dan kalau kitanya positif, mungkin didatanginnya sama yang lucu-lucu kayak tadi mungkin ya. Ya bener. Mungkin ya cuma sekedar nunjukin aja nih, sekarang tuh posisi rumahku sekarang sebelah kanan kosong, seberang banget kosong. Orang-orang tuh selalu bilang tuh hati-hati rumah ini tuh gini gitu. Cuman aku setiap pulang tuh jam 4 subuh apa segala macam, kalau dari luar kota ya ngerasa ya biasa-biasa aja. Kita balik lagi teh, kalau emang kitanya berpikir itu secara positif ya sudah gitu kan. Aku lagi buka pagar, tiba-tiba di belakang di rumah kosong jendela di lantai 2-nya kebuka. Ngapain? Tiba-tiba kebuka, pas noleh, bener kebuka. Bentar, aku kok ini settingannya masih settingan bercanda, jadi enggak. Mungkin dia gerah teh. Gerah.
karena nggak ada listrik kan, udah mati. Segar udara. Jadi buka, aduh, pas nih subuh nih, woi udara segar buka. Gitu kan. Ya cuman kalau aku positifnya ke sana gitu. Kalau emang negatif, apaan tiba-tiba ngebuka gitu. Mau ngapain? Ya mungkin ya itu tadi, mungkin dia butuh udara segar juga, mau lihat gitu kan. Atau mau ngintip itu siapa yang datang, atau pas mau buka tadi mau buka pelan-pelan, cuman di belakang ikutan. Mau ikut juga jadi goblok. Gitu kan. Ya saya kok ya udahlah gitu. Cuman ya itu Mas sebenarnya ya sudah jadi hal yang biasa lah, lumrah karena kita nggak tahu duluan kita apa duluan dia yang ada di situ. Bener, mau rumah mau kayak tempat ini sekarang pun ya kita punten-punten ya, walaupun dalam hati kita kan ya permisi, kita nggak tahu nih karena kan kalau si gaib itu teh dimensinya beda. Kalau kita nih jalan lurus ini ke depan karena di sana pintu, bisa kalau mereka tuh begini justru ngilang kita jalurnya. Nah kenapa ada orang tuh kadang kalau yang kita zaman-zaman kecil ya, keluar maghrib tiba-tiba pulang bibir gini kan, atau biru-biru, ada bibir miring gitu, katanya ditampar setan atau apa. Ya nabrak, tapi hal itu emang benar terjadi karena lintas dimensinya berbeda. Gak ada rambu-rambu lalu lintas. Gak ada. Terus mereka juga nggak tahu teh, dia juga nggak tahu gitu kalau es dicoret tuh artinya apa, kagak tahu di sana. Oh my god. Ya kan, kalau kita kan permisi, dia nggak permisi, main nyeruduk aja. Lah contohnya apa? Contohnya dari mana coba? Dia nggak pernah permisi. Dari mana? Setan kalau masuk ketok pintu nggak? Enggak main masuk. Tapi ada yang ketok-ketok itu apa? Ya ketok-ketok tuh emang iseng aja, ngetes bisa ngetok nggak sih? Atau karena udah diomongin pernah dengar dia kalau masuk tuh ketok pintu. Atau nggak gini, nembus gak gitu. Ngetes. Kadang kan dia masuk ya lewat aja. Nangis loh. Ya nggak apa-apa karena itulah tadi, kalau emang horor itu mau cerita apapun mistis dan lain-lain ya gimana kita mengemasnya, mengemas dalam artian yang ada di pikiran kita, mindset kita, mengemas itu tuh jadi apa gitu. Jadi ya kalau emang kita bikin itu jadi satu untuk yang menakutkan ya it will be. Yes. Jadi please yang untuk balik lagi ya Teh ya, untuk teman-teman sahabat yang bercerita, kalau memang kalian percaya ya sudah lebih bagus karena emang itu pasti ada, dan yang tidak percaya please jangan sombong atau jangan nantangin lah, mau itu disampaikan ke orang ataupun dalam hati. Jadi biarkan kita hidup berdampingan, dan emang pada nyatanya kita hidup berdampingan dengan mereka, saling menghargai. Jadi nanti Kang Randy mau diundang lagi ya? Dengan senang hati Teh. Launching. Boleh. Soalnya kayaknya aku masih kepo, penasaran ngorek-ngorek cerita-ceritanya, seru nggak sih? Banyak. Itu sangat amat seru. Saya berani jamin itu seru, dan emang kebersamaan tuh bersama syuting tuh udah semua ngerasain crowd. Aduh, gue mau pulang, cepet beres. Udah sisa berapa sih lagi? Pokoknya gue langsung mau pulang Jakarta. Udah rusuh. Ada yang kemasukan juga saat itu tuh. Astrada, iya. Ada yang kemasukan sampai yang, waduh, ini gimana tuh? Itu sampai 7 kali deh. Ngapain curhat? Mau masuk tuh ngapain? Dia malah ketawa kan, dia tahu kita bikin film komedi kali. Jadi masuk tuh ketawa gitu kan. Nah Om, tahan dulu ceritanya. Oke. Banyak season nanti ya, ada season 2, season 3. Aku percaya ini gali-gali, soalnya dari tadi pas kita ngobrol-ngobrol juga ini memang masih banyak loh guys, itu terkait soal film tadi. Cuman kita hold dulu, kenapa? Karena filmnya belum launching. Jadi nanti kalau udah launching baru kita akan hadirkan lagi Kang Randy sebagai narasumber ya. Pokoknya nanti wajib aja nonton, buat pecinta horor dan pecinta komedi wajib nonton. Jadi itu bisa ngebawa kalian tuh buat punya statement berbeda tentang horor. Horor ya, terutama horor di Indonesia. Iya, horor di Indonesia. Bisa mematahkan ketakutan orang-orang atau stigma orang-orang tentang horor mungkin ya? Pasti ya. Aduh, ditunggu banget deh. Nah, Kang Randy, jadi akhirnya kita di penghujung episode sekarang. Terima kasih banyak ya udah mau jadi narasumber dia bercerita. Dan tidak lupa saya juga sebutkan untuk sponsor-sponsor yang telah mendukung, telah mensupport channel YouTube ini. Untuk episode sekarang ini ada Vevan Java, ada Abigail Clothing, Abigail E-Liquids,
Dan tas Confuse kita yang cantik dan keren banget. Terus jangan lupa kopi juga ya. Ini lokonya enak banget karena asli enak banget. Creamy, terus dapet gitu dan emang nggak perih juga ke lambung sih. Kalau misalnya testimoni dari aku pribadi gitu ya. Kebetulan aku juga tuh nggak bisa minum kopi teh. Lambung. Ya lambung cukup. Pokoknya aku nggak bisa minum kopi aja. Tapi pas tadi nyobain, oke banget. Bisa nambah-nambah terus. Dan emang ini Salis Hotel ini, oh ya, jadi kalian tadi belum tahu ya. Jadi kita lagi syuting di ballroom Hotel Salis, yang dimana kalian tahu dong di Hotel Salis tuh kalian bisa, terutama anak muda ya, bisa mendapatkan sensasi nongkrong di hotel dengan budget yang iya, di mana lagi bisa banget. Harga cocok lah banget. Jadi pas begitu masuk langsung ke lobby ada vape store-nya Vevan Java, terus ada makanan-makanan kayak di food court juga dengan harga yang ya murah-murah kan ada ya? Kayak makanan anak kosan tuh, itu makanan favorit aku tuh waktu pertama kesini tuh, itu nasi telur kecap. Ada nasi telur kecap sama minum cuma 12.000 doang. Gila, irit nggak lu? Dan ini kopinya murah-murah juga ya, segituan juga harganya. Jadi kalian boleh langsung nongkrong kesini, atau kalau misalnya yang kalian yang di luar kota, sahabat yang bercerita, bisa coba untuk nginep di Hotel Salis aja karena di sini tuh murah banget loh ternyata. Di lantai 3-nya itu bintang 3, jadi masuk tuh semacam family suite ya. Jadi ada ruang tamu terpisah dengan tempat tidur, dan itu lumayan cukup besar dengan harga yang affordable banget, cuman 300.000 aja, sekitar 300 ribuan. Terus kalau misalnya yang apa tuh tadi Salis budget ya, Salis budget itu jadi dia versi apa ya, harganya yang lebih affordable lagi ya, untuk backpacker terutama cocok banget. Itu di lantai 1, lantai 2 dan lantai 4. Itu harganya di bawah 200 ribuan, sekitar 150.000. Iya, murah banget. Jadi affordable banget buat Salis. Terima kasih banyak. Satu-satunya hotel yang dengan memberikan rate segitu di daerah sini teh. Iya loh. Ini Setiabudi loh. Depan banget kampus UPI, dan kalian tahu kan rate hotel di sekitar sini tuh berapaan, karena memang dekat ke destinasi wisata ya. Bener. Mahal banget daerah sini itu. Betul, nggak akan dapat lagi yang segini. Terima kasih buat Gonzo Bandung sekali lagi yang udah ngasih kita wardrobe yang keren. Ngasih saya maksudnya ngasih wardrobe yang keren banget dari zaman dulu, keren banget. Dan Morning Bell Shoes nggak usah diangkat, nanti ada fotonya, terutama di feed nanti yang bercerita. Morning Bell Shoes kalian bisa langsung order aja ke Shopee, ketik Morning Bell Shoes Official. Terima kasih banyak untuk sahabat yang bercerita. Saya pamit undur diri. Saya Indria Deva. Ya, saya Randy. Pesan-pesan saya untuk sahabat bercerita, jangan lupa support terus channel ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like and share kalau kalian mau tahu cerita-cerita dari beberapa narasumber lainnya tentang cerita seputaran mistis. Terima kasih banyak. Saya Indri. Saya Randy yang bercerita. Bye. Itu dulu ada seorang putri yang bernama Maribaya, itu yang sangat cantik jelita. Jadi sejarah asal mula nama curug tersebut? Kalau nama curug tersebut dulunya Curug Omas ya. Curug Omas, mungkin sekarang lebih Omas. Ya, enggak, Curug Omas. Curug Omas sekarang mungkin lebih dikenal